Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Lestari, NIM 20174021190, kelas 3 PID. Di sini saya akan menyampaikan mengenai tokoh pendidikan Islam, yaitu Al-Ghazali. Siapakah itu Al-Ghazali? Al-Ghazali adalah seorang ilmuwan muslim di bidang agama, bahasa, fikih, filsafat, kosmologi, psikologi, tasawuf, dan teologi. Al-Ghazali dengan nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i lahir di Tus pada tahun 1058 atau 450 Hijriah, meninggal di Tus pada tahun 1111 atau 14 Jumadil Akhir 505 Hijriah dengan umur sekitar 52-53 tahun. Beliau adalah seorang filsuf dan teologi muslim Persia yang dikenal sebagai Al-Ghazal di dunia barat abad pertengahan. Beliau bernama Abu Hamid karena salah seorang anaknya bernama Hamid. Gelar dia Al-Ghazali At-Tusi berkaitan dengan ayahnya yang bekerja sebagai pemintal bulu tangkis dan tempat kelahirannya yaitu Ghozalah di Bandar Tus, Khurasan, Persia. Sedangkan gelar Asy-Syafi'i menunjukkan bahwa dia bermasyhab Syafi'i. Al-Ghazali berasal dari keluarga yang miskin. Ayahnya mempunyai cita-cita yang tinggi, yaitu ingin anaknya menjadi seorang alim dan saleh. Imam Al-Ghazali adalah seorang ulama, ahli pikir, ahli filsafat Islam yang terkemuka yang banyak memberi sumbangan bagi perkembangan kemajuan manusia. Ia pernah memegangi jabatan sebagai naib konselor di Madrasah Nizamiyah, pusat pengajian tinggi di Baghdad. Selanjutnya, bagaimanakah kepribadian Imam Al-Ghazali? Imam Al-Ghazali mempunyai daya ingat yang kuat dan bijak berhujah. Ia digelar Hujatul Islam karena mempunyai kemampuannya tersebut. Ia sangat dihormati di dunia Islam, yaitu Saljuk dan Abbasiyah yang merupakan pusat kebesaran Islam. Ia berjaya menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan. Al-Ghazali sangat mencintai ilmu pengetahuan. Ia juga sanggup meninggalkan segala kemewahan hidup untuk bermusyafir dan mengembara serta meninggalkan kesenangan hidup demi mencari ilmu pengetahuan. Sebelum dia memulai pengembaraan, dia telah mempelajari karya ahli sufi ternama seperti Al-Junaid Sabili dan Bayazid Bustami. Imam Al-Ghazali telah mengembara selama 10 tahun. Ia telah mengunjungi tempat-tempat suci di daerah Islam yang luas seperti Mekah, Madinah, Yerusalem, dan Mesir. Ia terkenal sebagai ahli filsafat Islam yang telah mengharumkan nama ulama di Eropa melalui hasil karyanya yang sangat bermutu tinggi. Sejak kecil, dia telah dididik dengan akhlak yang mulia. Hal ini menyebabkan dia benci kepada sifat ria, megah, dan sombong. Ia sangat kuat beribadah, zuhud, dan tidak gemar kepada kemewahan, kepalsuan, kemegahan, dan mencari sesuatu untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, bidang pendidikan Imam Al-Ghazali. Pada tingkat dasar, dia mendapat pendidikan secara gratis dari beberapa orang guru karena kemiskinan keluarganya. Pendidikan yang diperoleh pada peringkat ini membolehkan dia menguasai bahasa Arab dan Parsi dengan fasih. Oleh sebab minatnya yang mendalam terhadap ilmu, dia mulai mempelajari ilmu usluhuddin, ilmu mantik, usul fikih, filsafat, dan mempelajari segala pendapat keempat mazhab hingga mahir dalam bidang yang dibahas oleh mazhab-mazhab tersebut. Selepas itu, dia melanjutkan pelajarannya dengan Ahmad Ar-Raskani dalam bidang ilmu fikih, Abu Nasr Al-Ismail di Jarajan, dan Imam Harmaim di Naisabur. Karena Imam Al-Ghazali memiliki ketinggian ilmu, dia telah dilantik menjadi maha guru di Madrasah Nizamiyah atau sebuah universitas yang didirikan oleh Perdana Menteri di Baghdad pada tahun 484 Hijriah. Kemudian, dia dilantik pula sebagai naib konselor di sana. Ia telah mengembara beberapa tempat seperti Mekah, Madinah, Mesir, dan Yerusalem untuk berjumpa dengan ulama-ulama di sana untuk mendalami ilmu pengetahuannya yang ada. Dalam pengembaraan, dia menulis kitab Ihya Ulumuddin yang memberi sumbangan kepada masyarakat dan pemikiran manusia dalam semua masalah. Berikut adalah karya-karya Imam Al-Ghazali dalam berbagai bidang. Contohnya yang pertama, dalam bidang tasawuf, yaitu yang pertama ada Ihya Ulumuddin atau Kebangkitan Ilmu-Ilmu Agama yang merupakan karya yang paling terkenal. Yang kedua, Kimia As-Sa'adah atau Kimia Kebangkitan. Berikut contoh karya Imam Al-Ghazali dalam beberapa bidang. Yang pertama, bidang tasawuf, ada Ihya Ulumuddin
kebangkitan ilmu-ilmu agama yang merupakan karyanya yang paling terkenal. Ada Kimia As-Sa'adah, Kimia Kebahagiaan, dan Mishkah Al-Anwar. Selanjutnya dalam bidang filsafat, ada Maqasid Al-Falasifah dan Tahafut Al-Falasifah, yang merupakan buku yang membahas kelemahan-kelemahan para filosof pada masa itu yang kemudian ditanggapi oleh Ibn Rushd. Yang ketiga, dalam bidang logika ada Mi'yar al-Ilm dan Al-Qistos al-Mustaqim serta Mihak al-Nazar fi al-Mantiq. Sekian biografi dari tokoh pendidikan Islam yakni Imam Al-Ghazali yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.